Diabetes mellitus tipe 2 adalah penyakit kronis dengan kadar gula darah tinggi akibat produksi insulin yang tidak cukup atau tubuh tidak mampu merespons insulin dengan baik. Di Indonesia, prevalensinya mencapai 11,3% atau sekitar 20,4 juta orang dewasa. Pola hidup tidak sehat menjadi penyebab utama, terutama konsumsi makanan cepat saji yang tinggi kalori, lemak, gula, dan natrium. Kebiasaan ini memicu obesitas yang kemudian menyebabkan resistensi insulin hingga akhirnya berkembang menjadi diabetes tipe 2. Karena itu, intervensi non-farmakologis seperti metode modifikasi pola makan sangat penting. Salah satu pendekatan yang menarik perhatian adalah time restricted eating atau pembatasan waktu makan dalam jendela 6-10 jam per hari tanpa perlu mengubah jenis atau jumlah kalori. Penelitian menunjukkan bahwa TRE dapat meningkatkan sensitivitas insulin, menurunkan kadar glukosa dan HbA1c, mengurangi berat badan, serta memperbaiki ritme sirkadian. Bahkan, manfaat ini bisa terjadi tanpa penurunan berat badan signifikan. Namun, hasil studi masih bervariasi, sehingga dibutuhkan review sistematis dan meta-analisis untuk memastikan efektivitas TRE sebagai strategi pencegahan dan pengelolaan diabetes tipe 2. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, didapatkan rumusan masalah yaitu apakah intervensi TRE dapat secara signifikan memperbaiki kontrol glikemik, yaitu HbA1c, FPG, FBG, HOMA-IR pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2, serta bagaimana pengaruhnya terhadap parameter antropometrik sebagai faktor pendukung. Lalu, tujuan kami melakukan penelitian ini adalah mengidentifikasi efek time restricted eating pada pasien diabetes mellitus tipe 2 dan melihat primary outcome HbA1c, FPG, FBG, lalu HOMA-IR. Juga secondary outcome yaitu BMI dan lingkar pinggang. Juga kami ingin mengeksplorasi keberagaman hasil berdasarkan durasi intervensi, panjang jendela makan, dan karakteristik populasi. Lalu untuk manfaat penelitian yang kami lakukan adalah secara ilmiah, menyediakan sintesis bukti ilmiah terkini mengenai peran TRE terhadap kontrol glikemik pada pasien DM tipe 2, menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai mekanisme krononutrisi pada pengelolaan diabetes. Secara praktis, menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan kesehatan untuk mengintegrasikan strategi pengaturan waktu makan dalam edukasi pasien diabetes. Kami menggunakan 5 database dalam proses pencarian studi menggunakan metode systematic review ini, yaitu PubMed, Cochrane Library, EBSCOhost, Wiley Online Library, dan juga Scopus. Selain itu, kombinasi kata kunci seperti diabetes mellitus type 2, glycated hemoglobin, dan juga yang lainnya yang relevan dengan kata kunci yang kami inginkan. Selain itu, kami kombinasikan kata kunci tersebut dengan operator Boolean seperti and dan or untuk menghasilkan studi yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang kami inginkan. Berikut merupakan keywords yang kami gunakan untuk setiap database yang sesuai dengan kriteria yang kami inginkan. Untuk kriteria inklusi dan eksklusi, pertama, untuk kriteria inklusinya, kami melibatkan pasien dewasa dengan umur lebih atau sama dengan 18 tahun, kemudian intervensinya time restricted eating, studi eksperimental RCT atau randomized control trial, dan juga berbagai variabel untuk outcome-nya seperti variabel metabolik yaitu BMI dan waist circumference, dan variabel glycemic seperti HOMA-IR, HbA1c, plasma fasting glucose, dan juga blood fasting glucose. Sedangkan pada kriteria eksklusi, kami tidak melibatkan populasi dengan komorbid, jurnal yang tidak tersedia full text, kemudian bentuk studi yang bentuknya itu protokol atau review, dan juga jurnal dengan bahasa yang tidak didapat dikenali atau juga bukan bahasa Inggris. Dalam ekstraksi data, kami melakukan screening pada kajian-kajian yang telah dipilih, lalu kemudian dihimpun dan diringkas menggunakan bantuan Google Sheets. Studi yang telah dianalisis dilanjutkan dengan analisis secara kualitatif dan kuantitatif. Dilanjutkan dengan menggabungkan metode systematic review dan meta-analisis untuk dilakukannya sintesis data dan parameter pengukuran. Metode tersebut berfokus pada outcome variabel metabolik seperti BMI dan waist circumference, juga variabel glikemik yang meliputi HOMA-IR, HbA1c, plasma fasting glucose, dan blood fasting glucose. Untuk quality assessment, digunakannya sarana Cochrane Review Manager 5.4, risk of bias dengan 7 domain. Selanjutnya, dilaksanakan analisis data yang dilakukan secara kuantitatif yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk grafik forest plot dan bias publikasi dianalisis menggunakan grafik penumpuan. Studi yang diinput dalam systematic review kami didapatkan dari 5 database yang berbeda, yaitu PubMed, Cochrane, Wiley, EBSCOhost, dan juga Scopus. Dari 904 jurnal yang kami dapatkan, dilakukan screening berdasarkan judul, abstrak, dan full text screening untuk menentukan kesesuaian jurnal dengan equal pada studi kami.
Setelah didapatkan 14 studi tersebut kemudian diekstrak berdasarkan penulis, tahun desain studi, negara, populasi, intervensi, durasi, serta outcome untuk kemudian akan dianalisis lebih lanjut. Studi kami berasal dari berbagai negara yang berbeda dengan karakteristik yang dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah melakukan seleksi studi di 5 database, diperoleh beberapa outcome yang dianalisis, yaitu BMI, lingkar pinggang, HOMA-IR, HbA1c, fasting plasma glucose, dan fasting blood glucose. Dari hasilnya didapatkan BMI, lingkar pinggang, fasting plasma glucose, dan fasting blood glucose menunjukkan hasil yang signifikan yang bisa dilihat pada gambar berikut. Sedangkan HOMA-IR menunjukkan hasil yang tidak signifikan meskipun tetap mengalami penurunan, juga dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan demikian, meskipun tidak semua outcome memiliki signifikansi yang sama, tetapi secara keseluruhan, semua parameter memperlihatkan perbaikan dengan tingkat signifikansi yang berbeda-beda. Hal ini menegaskan bahwa intervensi yang diteliti tetap memberikan efek positif terhadap kontrol metabolik. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan masalah kesehatan global yang membutuhkan strategi pengelolaan jangka panjang. Salah satu pendekatan non-farmakologis yang diteliti adalah time restricted eating atau TRE dan intermittent fasting atau IF. Bukti dari berbagai penelitian menunjukkan bahwa TRE dan IF dapat menurunkan HbA1c, glukosa darah puasa atau FPG, serta HOMA-IR, terutama bila dilakukan lebih dari 12 minggu dengan jendela makan kurang dari atau sama dengan 10 jam. Selain itu, intervensi ini juga terbukti menurunkan berat badan dan indeks massa tubuh atau BMI yang berkontribusi pada perbaikan kontrol metabolik dan penurunan risiko komplikasi. Mekanisme yang mendasari manfaat ini meliputi metabolic switching dari glukosa ke lemak dan keton, perbaikan fungsi mitokondria, serta aktivasi autofagi yang meningkatkan sensitivitas insulin dan fleksibilitas metabolik. Dengan sifatnya yang sederhana dan meningkatkan kepatuhan, TRE berpotensi menjadi strategi tambahan yang efektif dalam pengelolaan diabetes tipe 2, mendukung farmakoterapi, serta memberi manfaat jangka panjang dalam mencegah komplikasi kronis. Meta-analisis ini menunjukkan bahwa time restricted eating atau TRE berpotensi menjadi strategi diet non-farmakologis yang efektif dalam pengelolaan diabetes mellitus tipe 2. TRE secara konsisten menurunkan kadar HbA1c, glukosa darah puasa, dan HOMA-IR menandakan perbaikan kontrol glikemik serta peningkatan sensitivitas insulin meski efek pada BMI dan lingkar pinggang bervariasi. Meta-analisis ini memiliki sejumlah keterbatasan, termasuk heterogenitas yang tinggi antar studi, ukuran sampel yang relatif kecil, pelaporan kepatuhan peserta yang kurang memadai, durasi intervensi yang pendek, serta perbedaan metode pengukuran. Penelitian lanjutan perlu dilakukan dengan RCT berskala besar, protokol TRE yang terstandarisasi, pelaporan kepatuhan lebih baik, serta evaluasi jangka panjang termasuk mekanisme fisiologis, konteks lokal, dan outcome berbasis pasien untuk memperkuat bukti efektivitas TRE.